Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Rasa syukur marilah senantiasa dan selalu kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya, taufik, hidayah dan maunahnya, yang sampai detik pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan kajian di Masjid Syuhada yang kita cintai ini. Semoga dengan kesabaran, keikhlasan, semangat di saat mungkin yang lain sibuk dengan goes, olahraga, acara Agustus dan yang lain yang itu juga positif, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Semoga dengan keikhlasan dan kesabaran tadi, berangkat kita dari rumah masing-masing dicatat oleh Allah menjadi tabungan amal soleh untuk kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua telah mengaku sebagai umatnya, penderek pengikutnya. Semoga kita juga tetap semangat mempelajari sunnah dan ajaran-ajarannya yang kemudian kita amalkan, kita wujud konkretkan dalam hidup keseharian kita, baik pada level pribadi, keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Tentu dengan ikhtiar dan usaha seperti itu, harapannya kelak Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tadi temanya apa? Keseimbangan dunia dan akhirat. Ini nampaknya belum seimbang ya. Untuk menghangatkan dan mencairkan pertemuan pada pagi hari ini, sebelum saya melanjutkan apa yang ingin kita kaji, izinkan saya untuk membaca pantun ya. Nanti terutama ibu-ibu bilang cakep nggih. Pergi ke pantai, lautnya biru, suasana indah, hati gembira. Beribadah untuk Allah yang Maha Satu, semoga dunia akhirat berbahagia. Pagi hari berangkat kuliah, bertemu dosen dan sahabat. Mari tingkatkan amal ibadah agar bahagia dunia akhirat. Warga desa menggali tanah, orang meninggal akan dikubur. Jadi orang haruslah selalu ibadah agar hidupnya mulia dan makmur. Kopi panas jangan dicoba, aduk dulu hingga merata. Hari Ahad tetap ngaji bersama, semoga berkah dan bahagia. Ya, ini tausiah saya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, salah satu doa yang sering kita baca di dalam hidup keseharian kita, bahkan para ulama menyebut dengan istilah doa sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya.
Itu kira-kira cerminan orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan kedua-duanya. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanatan, kebaikan, kebahagiaan, apapun yang positif, yang baik, yang memang itu Allah ridho, Allah izinkan, itu namanya fid dunya hasanah. Ya, punya istri yang solihah, punya suami yang soleh, punya anak-anak yang baik, punya tetangga lingkungan yang kondusif, ya, rizkinya lancar, itu semua fid dunya hasanah. Badannya sehat, ya. Tapi permohonan kita tidak hanya itu. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan juga kepada saya, kepada kami, bukan hanya hasanah fid dunya, tetapi juga hasanah fil akhirah, yaitu kebaikan di dunia, di akhirat. Ketika meninggal, semoga husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang terbaik. Nanti di alam kubur bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nanti ketika di yaumil mahsyar mendapatkan naungan, ya. Nanti di hari akhir mendapatkan kebahagiaan, dan ujungnya ingin wakina adzabannar. Ya. Ujungnya adalah tehnya datang. Ya. Ujungnya adalah terbebas dari api neraka. Terbebas dari api neraka artinya apa? Artinya adalah menjadi penghuni surga. Nah, dalam hidup ini kita itu kan ingin memang mendapatkan kebahagiaan kedua-duanya tadi itu, ya. Tetapi kadang sebagian orang menganggap bahwa dunia ini segala-galanya. Padahal agama itu mengajarkan dunia ini bukan tujuan, ya. Dunia ini adalah perantara, jadi wasilah, bukan ghoyah. Sehingga karena dunia ini hanya sebagai perantara, orang tidak boleh kemudian hanya disibukkan dengan urusan dunia. Setiap orang, ya, setiap kita ini pasti keinginannya menjadi orang yang bahagia, ya. Orang yang mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, siapapun dia. Bahkan untuk mencapai itu, untuk menggapai kebahagiaan itu, sementara orang, kalau orang kaya, dia rela pergi ke luar negeri, pergi ke Singapura, pergi ke Eropa, gitu ya. Begitu sampai di Singapura, sampai di Eropa, dia bahagia. Wah, selfie-selfie, senyum-senyum. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Di Singapura mungkin nggak sampai seminggu itu udah kepengin pulang. Ini mulai nang Jogja kepenak mangan gudeg, ya, dan seterusnya kan begitu. Jadi ketika di sana kebahagiaan itu sudah hilang, inginnya pulang. Orang yang tidak begitu kaya kepengin bahagia, pergi ke Bali, diruangi perjalanan panjang, ya, naik ferry, kadang ketar-ketir karena ombaknya besar. Begitu sampai di Bali, mungkin di pantai Pandawa atau di Sanur atau di mana lah, itu bahagia. Buktinya apa? Dia tersenyum lebar, selfie gitu kan. Tapi begitu di sana beberapa hari, kepengin pulang. Wah, ini mulai penak. Jadi mulai penak, berarti penaknya tuh di rumah kan begitu. Yang duitnya agak cepet, kepengin bahagia, pergi ke Parangtritis, ke Indrayanti. Itu besok mau berangkat aja nggak bisa tidur loh malamnya itu. Nggawa arem-areme piro, gedang goreng piro, sampai di Indrayanti bahagia, selfie itu.
Tapi di sana 2 jam 3 jam sudah kepengen pulang. Nah pertanyaannya, bahagia itu di mana? Orang kok ke sana kemari, pergi ke sana kemari, dicari kok nggak pernah ketemu, itu di mana? Ya. Dan itu sampai capek. Masa sampai tuwek terus kan begitu. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik dari aspek dunia maupun akhirat, tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada panduan Allah yang menciptakan kita semua. Dan nanti bisa kita konfirmasi dengan keadaan kita masing-masing, apakah betul kalau kita nderek Allah, mengikuti Allah itu bahagia. Karena bahagia yang bersifat indrawi, bersifat otak, itu memang tidak lama. Ya. Jadi kalau Imam Ghazali menyebutkan dengan kimiyatus sa'adah, kebahagiaan yang bersifat kimiawi. Orang seperti nonton sepak bola itu, pertandingannya sama, yang satu bahagia, yang satu menderita. Itu kenapa? Jadi 2 kesebelasan nih, ada yang dukung A, dukung B, peristiwanya sama. Ya, yang didukung menang itu bahagia, dan itu ada betul rasa bahagia itu sampai teriak-teriak. Yang kalah, yang didukung marah betul, sedih betul, sampai TV ini dihajar. Kok bisa kan begitu? Ya, karena meletakkan kebahagiaan kepada yang bersifat kimiawi tadi itu, yang otak itu. Nah, Al-Quran itu memberikan panduan kepada kita, ya, bagaimana agar dalam hidup kita ini orang bisa mendapatkan kebahagiaan tadi itu. Antara lain di dalam Al-Quran, insya Allah kita hafal semua ayatnya, yaitu ada di surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Ayatnya pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Qad aflaha. Ya. Qad aflaha di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan aifaza bi annaja minan nar wa dakhalal jannah. Sungguh telah bahagia, sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses. Ya, aifaza yaitu orang yang berbahagia, bi annaja minan nar, kalau nanti di akhirat orang itu selamat dari neraka, wa dakhalal jannah, dan masuk surga. Tapi sebenarnya neraka dan surga itu bisa kita alami sekarang. Ya. Kenapa? Surga itu kan ekspresi keridhaan Allah, kerelaan Allah. Surga itu ridho Allah, ya, ridhonya Allah. Sedangkan neraka itu adalah murkanya Allah, marahnya Allah, sukhtullah. Ya. Sedangkan Allah itu kan sudah eksis, artinya maujud. Ridhonya Allah sudah ada sekarang, marahnya Allah juga sudah ada sekarang ini. Maka sebenarnya yang namanya kebahagiaan, yang namanya kesusahan atau surga dan neraka itu sudah bisa dirasakan oleh manusia di dunia ini. Makanya ulama-ulama mengatakan surga di dunia itu disebut dengan al-jannah al-ajilah, al-jannatul ajilatu, al-jannah al-ajilah pakai ain, surga yang disegerakan. Ya, seakar kata dengan kata-kata takjil. Kalau puasa itu loh, itu kan takjil itu maksudnya ketika berbuka, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Tapi sekarang takjil maknanya kan menjadi panganan. Untuk jatah takjil pinten jenengan. Padahal maksudnya takjil itu menyegerakan berbuka.
Sehingga kalau kita menyebut surga yang disegerakan, itu artinya surga yang sekarang bisa kita alami, kebahagiaan yang kita alami. Makanya Rasulullah SAW itu pernah dawuh terkait dengan keluarga beliau dengan kata-kata baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan ketika Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, itu tidak bicara fasilitas. Rasulullah itu rumahnya mepet dengan Masjid Nabawi, ya. Jadi kalau kita bicara tentang hijrah, ini bulan Muharram kan, ya, tahun baru hijrah. Nabi itu begitu masuk Madinah, karena Nabi kan belum punya rumah di Madinah itu. Begitu datang itu loh, pertama kali, itu banyak orang yang kepengen, apa ya, kata orang Jogja, ngampir ke lah. Nabi nanti di rumah saya saja nginapnya, sudah spring bed pun kalau masaknya gudeg gitu loh. Tapi kata Nabi apa? Saya tidak akan berhenti kecuali unta saya ini berhenti dengan sendirinya. Tadi manut untone, ya. Kalau manut unta berarti manut Gusti Allah. Jalan terus di unta itu, terus Kota Baru, terus gitu, terus. Tiba-tiba sampai di tanah lapang, yang di situ biasa untuk membangun, untuk jemur kurma orang-orang Madinah. Tiba-tiba sampai di situ, unta itu kayak kehabisan tenaga. Lek. Apa ya? Kalau wong Jawa bilang deprok. Ngerti deprok nggih Bu nggih? Kayak wong kuareken kuat ngadeg niku lho. Ya, set. Disitulah Rasulullah turun. Ternyata di situ ada tempat untuk merawat anak yatim. Dan sementara waktu Nabi menginap di rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, kemudian beberapa waktu tanah lapang yang tadi dipakai untuk menjemur kurma itu dibeli oleh Rasulullah dan sahabat yang lain, lalu diwakafkan untuk bangun Masjid Nabawi. Setelah masjidnya jadi, baru Rasulullah membangun rumah di timur masjid, nempel dengan masjid. Nah, bagi kita yang pernah haji, pernah umroh, itulah yang sekarang kita kenal dengan namanya Raudhah. Makanya Nabi mengatakan, ma baina baiti wa mimbari, tempat antara rumahku yang sekarang menjadi makom, menjadi kuburan beliau. Di situ ada makamnya Rasulullah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar. Jadi 3 orang. Sedangkan istri Nabi dan sahabat yang lain itu di makam Baqi namanya, di timur Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, adalah taman dari taman surga. Jadi raudhah itu nggak besar, ya paling sebesar inilah kurang lebih. Masjid Nabawi yang asli itu, ya. Nah, kembali lagi, Nabi itu rumahnya sederhana, mepet dengan masjid. Nabi nggak punya AC, Nabi nggak punya kipas angin, Nabi nggak punya spring bed. Ya pancen rumah nombien, ya. Tapi Nabi bisa mengatakan rumahku adalah surga. Lalu apa yang dimaksud surga di situ? Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian yang selalu Rasulullah rasakan sepanjang hidup beliau. Kenapa? Karena disitulah Rasulullah senantiasa hatinya online dengan Allah, hatinya selalu terkoneksi dengan Allah. Disitulah Rasulullah selalu mendapatkan curahan rahmat, curahan berkah, kasih sayang dari Allah. Nah, orang sekarang maaf, kadang rumahnya bagus, apa-apa punya, peralatannya lengkap, bahkan kadang TV bukan hanya 1-2, semua kamar anaknya ada TV-nya, ruang keluarga ada TV, ruang tamu ada TV. Maaf, sampai di kamar kecil loh dikasih TV, ya. Tapi kadang orang nggak bisa mengatakan baiti jannati, rumahku nerakaku. Baiti nari, rumahku nerakaku. Sumpah bendino, ya. Kalau nggak tengkar dengan istri, dengan suami, tengkar dengan anaknya. Kalau nggak tengkar dengan anaknya, dengan pembantunya.
kalau enggak dengan security-nya, kalau enggak dengan kucingnya, wis pokoknya ruwet lah. Ya, padahal apa-apa ada. Maka itu namanya bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Jadi surga itu bisa kita program di dunia ini, kebahagiaan itu. Ya, makanya disebut al-jannah al-ajilah tadi itu, surga yang didahulukan. Nah, tinggal sekarang kuncinya apa? Ya. Yang pertama, lanjutnya ayat ya. Orang kalau ingin sukses, ingin bahagia, ingin aflaha, kata Allah, man tazakka. Yang pertama adalah tazkiyah. Ay tahhara nafsahu minal akhlaqir radhilah. Yaitu orang yang senantiasa mensucikan dirinya, ya, mensucikan jiwanya minal akhlaqir radhilah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa taba'a, dan mengikuti ma anzalallahu ala rasul, dan mengikuti apa-apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi mengikuti Rasulullah. Jadi yang pertama ini, kalau orang ingin bahagia, itu harus punya kesediaan setiap hari, setiap waktu membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Lalu apa akhlak yang tercela itu? Banyak. Dicontohkan al-akhlaqu ar-radhilah, ya, akhlak yang tercela antara lain at-takabbur, sombong. Ya. Sombong apapun Allah tuh nggak suka. Makanya yang berhak sombong itu hanya Allah, sehingga Allah nyebut dirinya Allahu Akbar. Ya. Sombong ilmu, sombong amal, sombong kedudukan, sombong harta, apapun lah. Dan ketika penyakit sombong itu muncul dalam diri seseorang, maka orang itu tidak mungkin akan berbahagia. Apalagi muncul dalam dirinya merasa lebih hebat dari orang lain. Kemanapun pergi dia ingin diapresiasi orang, ingin dihormati orang, namanya ingin disebut. Orang seperti ini begitu nggak dihormati, begitu nggak disebut namanya, dia sakit hati. Kenapa nama saya tadi kok tidak disebut? Kenapa saya kok nggak dihormati orang? Kenapa? Sombong. Bahkan orang itu saking sombongnya pada tingkat tertentu, dia sampai tega mendolimi orang. Ya, mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang jenderal polisi bintang 2, Brigjen, saking merasa kuasa sampai tega menghabisi nyawa pembantunya sendiri. Masih ingat siapa? Ya. Itu udah bintang 2 loh. Rumahnya bagus, mobilnya harganya miliaran. Salah satunya kan ada kesombongan dalam dirinya. Dia sampai tega membunuh orang yang setiap hari membantu keluarganya. Pertanyaannya sekarang, kira-kira Sambo itu bahagia tidak? Nangis. Ada penyesalan. Itu bukan hanya jatuh, masuk jurang, jeru. Bintang 2. Jenengan bintang berapa? Ya, itu tuwek-tuwek sering ngeluh bintang 7. Itu sombong. Ya, apapun. Ya, makanya sampai ada ungkapan begini. Orang itu lawannya sombong kan tawadhu, rendah hati. Ya. Orang yang sombong apapun hidupnya itu akan banyak ujian. Tapi orang yang tawadhu, rendah hati, dia akan dimuliakan. Itu digambarkan kalau sombong itu seperti pohon kelapa. Bapak Ibu, kalau kita punya pohon kelapa, kelapa itu begitu tunas, tukul nih, ya, tegak lurus, membusungkan dada. Begitu dia nanti sudah berbuah, kelapa yang akan dipetik oleh petaninya, oleh pemiliknya, itu akan disiksa. Begitu dipetik, cerok, jatuhkan, blek, rasa kayak sombong, membusungkan dada. Belum selesai, dilempar ke truk, geludak,
gelodak. Belum selesai, sampai rumah disiksa lagi, dicarikan linggis. Main kurang ngajar kowe iki. Urip pisan kok sombong. Jerok. Belum selesai. Carikan apa? Goleke bendo, sik to dikeprok sik kok langsung diparut niku pripun. Carikan bendo, orang belah kelapa itu pada emosional suasananya. Pada gini. Rok, urung rampung. Dicukil, rasa kayak ini resiko orang sombong. Belum selesai. Belum selesai. Sombong banyak ujian. Orang yang tawaduk, orang yang rendah hati digambarkan apa? Seperti pohon semangka. Pohon semangka begitu tunas, itu nggak ada pohon semangka kok membusungkan dada, itu nggak ada. Sing ngadeg orang mesti monggo Pak, ndelosor. Monggo Mas, sopan semangka itu. Lalu apa kemudian yang dia dapatkan? Setiap hari dikunjungi petaninya. Kalau kurang sehat dibelikan obat, ya, dipupuk. Begitu semangka sudah tua, cara memetik semangka juga berbeda dengan memetik kelapa. Penuh dengan rasa cinta. Dilus-lus, gitu. Orang langsung enggak. Wah, wis tuwa apa urung? Gunting plek. Tidak ada semangka dilempar ke truk itu. Nah, remuk kabeh. Wah, semangka itu uncal gitu. Ya, hancur. Begitu sampai di rumah, mau dibelah, dilap dulu, disayang-sayang, dibersihkan. Dicarikan pisau yang paling tajam. Dan suasana membelah semangka pasti berbeda dengan membelah kelapa. Enggak ada orang emosional. Dan semangka itu dihidangkan untuk tamu-tamu mulia, ya, jamaah pengajian Masjid Syuhada Ahad pagi. Enggak ada orang habis makan apa buah klopo, untune prodol, semangka. Lawan takabur adalah tawadhu. Orang sombong enggak mungkin bahagia. Apalagi hasad, dengki. Dengki itu hobinya SMS. Orang dengki itu apa SMS itu? Sedih melihat orang lain senang, ya. Jadi kalau ada orang senang sini sedih, kalau ada orang sedih sini senang. Itu orang hasad. Orang hasad nggak mungkin bahagia. Kenapa? Setiap orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia nggak suka, ya. Dan orang hasad itu sedih karena PDW. Sampai orang Jawa itu ada ungkapan begini, tonggone tuku TV loro ati, tonggone tuku kulkas atine panas, tonggone tuku kalung bingung, tonggone tuku gelang atine melang-melang. Kebetulan yang punya gelang itu ketika acara kabeh gelangnya tinggu, dan dia ikut baca sholawat di depan. Tola al badru alaina, kelumpiang-kelumpiang. Yang hasut itu pasti tambah sakit hatinya itu, ya. Apalagi tonggone tuku kol atine ting prongkol, ya. Akhirnya apa? Tersiksa oleh dirinya sendiri, ya. Begitu dikasih tahu, Pak Bu, tonggo jenengan omahe anyar, semaput dibawa ke Bethesda, dijenguk oleh orang, Pak Bu, tonggo jenengan mobilnya anyar, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Dan semua orang punya potensi hasad, siapapun termasuk si ngomong sami mawon. Yang beda apa? Kemampuan menetralisir potensi itu. Makanya kalau ada orang tanya, Ustadz gimana agar kita nggak hasad? Ya kalau ada teman kita dapat nikmat, ucapkan selamat, doakan. Ojo kok malah disengiti. Apalagi nanti dalam dunia politik, wah itu kalau udah hasad apapun akan dilakukan. Pokoknya piye carane lawan politik saya nggak jadi, ya. Namanya huwak, namanya money politik, semua itu gara-gara hasad, ya. Orang yang punya hasad meskipun ahli agama nggak mungkin bahagia.
Meskipun ahli ibadah, nggak mungkin bahagia. Orang hasad itu begitu ketahuan orang yang dihasati, dia sholat di dekatnya, itu udah nggak nyaman tuh hatinya. Waduh, kono kene iki. Ngopo tenan kene iki. Ya. Udah nggak enak dulu. Makanya kata Nabi, orang yang hasad seperti kayu bakar, seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Hasad akan menghabiskan amal. Ya. Makanya sampai kita itu juga diajari doa di dalam surat Al-Falaq. Salah satunya kita berlindung kepada Allah dari wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hasadnya orang ketika berhasad. Ya. Nah, itu akhlak ar-radhilah, akhlak yang tercela. Apalagi serakah, ya, tomak, ya, itu sama itu. Orang serakah nggak mungkin bahagia. Lihat aja. Maaf, bukan ngerasani orang ya. Salah satu kasus atau problem negara kita ini kan orang serakah, makanya dibentuk KPK. KPK itu sebenarnya kalau kita belajar lembaga hukum ad hoc namanya. Ya, ad hoc itu sementara. Padahal kan sudah ada kejaksaan, ada kehakiman, ada polisi, itu yang bertugas. Tapi karena masih banyak dalam tanda kutip maling-maling itu, maka perlu dibentuk KPK. Coba yang sekarang lagi proses hukum, bukan ngerasain orang. Semoga setiap peristiwa menjadi pelajaran. Kok bisa-bisanya, menurut informasi ya, nggak tahu sesungguhnya, kok bisa-bisanya korupsi 8 triliun itu. 8 triliun kan sama dengan 8.000 miliar. Itu lihat kok ke dawet. Kelelep ini Masjid Syuhada ini. Kula jenengan iso nglangi karena ngombe dawet itu. Ya Allah. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bahagia? Enggak mungkin. Orang serakah itu enggak mungkin bahagia. Orang serakah itu apa? Kebahagiaan itu kemudian ditempelkan terhadap materi, terhadap barang, terhadap benda. Sampai orang tuh kalau kaya, ingin rumahnya itu paling besar di situ. Jangan sampai ada orang yang menyamai bentuk pintunya, bentuk jendelanya. Begitu ketemu rumah yang sama, itu udah hilang bahagianya. Mangkel di sini. Sampai punya mobil itu apa? Jangan sampai sama. Sampai platnya itu loh, plat nomornya le iso beda. Itu kan orang susah karepe dhewe. Orang-orang punya uang kemana-mana tampil ingin beda. Begitu bawa tas kok sama, udah nggak nyaman hatinya. Maka biar nggak sama itu kemana-mana bawa tas kresek. Insya Allah itu wah aman, orang sing madani itu kan. Serakah. Ya banyak yang lain ya, takjub, ada riya, ya ada bohong, bakhil. Bakhil itu termasuk ya orang pelit itu. Makanya kenapa dalam agama kok ada kewajiban zakat, ada perintah sedekah, ada perintah infak dan seterusnya itu. Karena untuk ngajari agar kita itu tidak menjadi orang yang minal bakhilin. Karena pada dasarnya semua orang itu punya potensi bakhil itu. Apa contohnya? Maaf ini ya. Kalau kita sedang di jalan, ada orang minta-minta, di dompet kita ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100. Kira-kira yang punya potensi keluar yang mana? Yang paling besar potensi keluar yang mana? Siapa yang bilang 100 tadi? Mas di foto mas. Yang 5.000. Kenapa 5.000? Karena nyari yang 2.000 nggak ada. Jadi saya rada gelo ya. Sampai diwaneke, Mas, maaf ya, susuk 3.000. Loh itu loh, minal bakhilin itu. Ya mungkin sesuai dengan kemampuan lah, ketika kita baru dapat rezeki ya sedekah yang lumayan. Makanya perintah sedekah itu kan sesuai dengan keadaan. Ya, dan sifat-sifat yang lain ya, ada riya, pamer amal, ada al-kadzib, pembohong, ada al-bakhil, ada ujub, bangga diri. Pokoknya semua akhlak-akhlak yang tercela itu harus pelan-pelan kita hilangkan kalau ingin bahagia. Yang kedua,
Kata Allah di dalam ayat yang tadi, kalau orang ingin aflaha wa dzakara isma rabbih, wa dzakara isma rabbih, orang yang ingat kepada nama Tuhannya atau zikir, ya. Makanya disebutkan orang berzikir itu fi kulli ahyanihi, dalam setiap keadaan. Bahkan ada banyak ayat, ya. Contoh umpamanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni, ini kata Allah ini. Ingatlah kalian sungguh-sungguh kepadaku. Adzkurkum, maka akan aku ingat kepadamu, aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kamu dengan baik kepadaku, janganlah menjadi orang yang kufur nikmat. Nanti ada ayat yang lain yang sering kita dengar, bahkan kita mungkin hafal, apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Ar-Ra'du 38, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati kita. Lalu ada orang bertanya begini, Ustadz, saya itu sudah berzikir, kenapa hati saya kok tetap gelisah? Ustadz, saya itu sudah berzikir, kenapa hati saya kok tidak tenang? Boleh jadi ketika orang berzikir itu, yang berzikir hanya lesannya, tidak sampai kepada hatinya. Karena perintah Allah dalam ayat yang lain itu, wadhkur rabbaka fi nafsika, ingatlah kamu dengan Tuhan itu bukan hanya lesan, tapi fi nafsika, di dalam hati kita. Bahkan disuruh tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, ada rasa takut kepada Allah. Sehingga setiap ungkapan zikir ini kan bisa tasbih, subhanallah, bisa tahmid, alhamdulillah, bisa takbir, Allahu akbar. Itu akan punya pengaruh kalau ketika melafalkannya, mengucapkannya, itu antara lisan, hati, dan pikiran itu sama, ya. Bahkan posisi duduk kita itu juga menentukan, ya. Lalu bagaimana penjelasannya bahwa orang zikir itu hatinya akan tenang, hatinya akan damai? Karena pada saat zikir kita itu sedang memanggil Allah. Pada saat kita zikir, kita sedang berkomunikasi, beraudiensi dengan Allah. Dan Allah itu maha hidup, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Kalau kita panggil namanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atau juga panggilan yang lain Asmaul Husna. Kalau orang itu memanggil dengan sesungguhnya, lisan, pikiran, dan hatinya, insya Allah Allah akan merespon kita. Respon Allah bukan berupa huruf, bukan berupa suara, tetapi keadaan yang Allah turunkan di dalam hati kita, yang dalam bahasa Al-Quran, huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah turunkan ketenangan itu di dalam hati orang beriman. Jadi ada responnya, ya. Nah, kenapa kok kadang orang zikir nggak ada respon sakinahnya, nggak ada tatmainnul qulubnya, nggak ada insyirahu sadri, lapang dadanya? Mungkin ketika datang kepada Allah tidak penuh kesungguhan. Kadang orang zikir, yang zikir lisannya, sedangkan pikiran hatinya keliling ke Malioboro, tawaf, ya, tawaf, ngerti tawaf kan? Malioboro terus Beringharjo terus, ya nggak mungkin Allah turunkan sakinah, ya.
Sehingga ketika kita itu, maaf ya, ketika kita habis sholat, subhanallah, 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 itu lisan, pikiran, hati harus sama. Dan posisi tubuh itu juga harus menunjukkan kita itu sedang menghadap Allah. Maaf ya, contoh ya, orang itu kalau nggak sopan, saya contohkan ini ya, duduk saya begini, lalu saya bilang subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Nggak mungkin tatmainu. Kenapa? Saya nggak hormat sama Allah. Ya, saya nggak takzim sama Allah. Makanya perintahnya apa? Tadarruan wa khifatan, dengan menunduk dan ada rasa takut. Baru Allah turunkan set di dalam hati kita. Itu yang disebut dengan sakinah sebagai bentuk respon Allah. Kenapa kadang orang berzikir sampai menangis, meneteskan air mata dan rasa tenang, dingin, bahagia? Insya Allah itu yang disebut respon Allah. Ya, ya sama dengan begini nih, maaf ini ya. Ini saya lihat Bapak Ibu kan banyak yang memelototi saya. Itu artinya jenengan merespon saya. Kenapa? Karena jenengan hidup dengan mendengar, jenengan melihat. Dan karena saya juga berusaha menyampaikan ini juga sesuai kemampuan saya dengan sungguh-sungguh. Coba kalau saya tausiah sambil mainan HP, Bapak Ibu, zikir itu penting loh. Zikir itu bisa menenteramkan hati, zikir itu bisa menenangkan hidup kita. Coba apa yang ada dalam hati jenengan? Iki ustadz kumat ini wong ndi? Sama. Kalau kita dengan Allah tuh nggak sungguh-sungguh, hanya fisik kita, hanya lisan kita, Allah juga nggak suka. Gitu loh. Jangankan kita, maaf ya, jangankan kita komunikasi dengan orang aja loh. Bapak Ibu komunikasi dengan pasangan, yang satu megang HP, kira-kira apa yang muncul? Bu, aku ngobrol karo jenengan. Apalagi sama Allah, nggak mau disambi Allah itu. Ya, wong kita aja nggak mau disambi kok. Ya. Nah itu artinya apa? Pada saat kita zikrullah harus menghadirkan hati kita. Itu baru nanti kita mendapatkan yang disebut as-sakinah tadi itu. Ya. Sehingga kata para ulama, kemudian apa kata beliau? Ya. Pada saat orang berzikir, ya, karena memang yang namanya apa? Zikir itu adalah bagaimana orang terkoneksi hatinya dengan Allah. Ya, itu harus dalam keadaan yang terbaik. Bahkan kalau bisa latihan zikir itu bukan hanya ba'da sholat, tetapi dalam setiap keadaan. Ya, fisik kita beraktivitas, tetapi batin kita itu sedang online dengan Allah. Kita naik kendaraan, ya. Hatinya tuh Allah, 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 Allah. Ibu-ibu masak, tangannya bekerja, jerone Allah, Allah, Allah. Dan memang perintahnya begitu. Ya, itu yang disebut fi kulli ahyanih, zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Bahkan setiap aktivitas yang kita lakukan itu kan ada doanya. Itu sebenarnya hanya sebagai bentuk apa ya? Ya untuk pelajaran agar kita tidak sampai jauh dari Allah. Maka orang mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, nanti masuk kamar kecil ada doanya. Tapi sebenarnya yang diinginkan itu adalah bagaimana seluruh aktivitas harian kita itu selalu hati kita terutama terkoneksi dengan Allah, ingat dengan Allah fi kulli ahyanin, dalam setiap keadaan. Makanya bahasanya Nabi dalam hadis qudsi itu, ana jalisu man dzakaroni. Ya kata Allah, ana jalisu man dzakaroni. Saya adalah temannya orang yang selalu ingat dengan saya. Makanya ketika Rasulullah bersama dengan Abu Bakar ketika hijrah, Bapak Ibu masih ingat ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah itu transit di salah satu gua apa namanya? Kok ada yang bilang Gua Selarong? Ini kun dulu di Ponorogo Bu, nggak Gua Selarong. Gua Thur.
Ya, bukan Gua Hira loh ya. Gua Hira itu tempat turunnya wahyu. Gua Tsur. Begitu Rasulullah sudah naik di Jabal Tsur, Gunung Tsur, di puncaknya ada gua, lalu berdua masuk ke dalamnya. Tiba-tiba besoknya orang-orang kafir yang kemarin malam mengepung rumah beliau itu juga naik. Itu sudah kelihatan di depan pintu gua itu, kaki-kaki mereka itu bawa pedang itu. Abu Bakar ketakutan luar biasa. Apa kemudian kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah beserta kita. Ya, Allah beserta kita. Innallaha ma'ana. Apa kemudian yang terjadi? Fa anzalallahu sakinatahu. Allah turunkan ketenangan itu ke dalam hatinya Rasulullah dan hatinya Abu Bakar. Kenapa? Yakin Allah beserta kita. Nah, dalam hidup kita juga bisa begitu. Jadi kalau dalam aktivitas apapun kita senantiasa ingat sama Allah, zikir sama Allah, Allah beserta kita, Allahuma'i, Allah bersama saya, innallaha ma'ana. Dan memang semua ayat Al-Quran yang menunjukkan eksistensi Allah, Allah itu sangat dekat dengan kita. Contoh, bahkan ada ayat itu Allah lebih dekat daripada urat nadi. Aqrab min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, persoalannya yang justru menjauh itu kita. Ya, yang justru menjauh itu adalah hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Padahal harusnya kita itu bisa merapat terus dengan Allah. Itulah yang disebut wadzakaros marobbi. Makanya kalau kita punya problem, yang diingat jangan problemnya, Allahnya. Kalau jenengan duwe utang, kok enggak utangnya sing dieling, mesti stres terus. Aduh, utangku. Tapi begitu yang kita ingat Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan solusi, disitulah nanti yang namanya ketenangan akan muncul. Boleh jadi orang problemnya sama, tapi suasana batin bisa berbeda karena konsepnya tadi itu. Ya. Nah, itu namanya wadzakaros marobbi. Dan yang ketiga, kata Allah di dalam ayat, kalau orang ingin aflaha fasolla, yaitu melaksanakan sholat dengan baik. Ai iqamus sholah fi awqatiha ibtigha ridwanillahi ta'ala. Ya, menegakkan sholat dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan niatnya untuk mencari ridho Allah. Dan yang perlu kita ketahui, sholat ini Bapak Ibu adalah media paling efektif untuk berkomunikasi dengan Allah. Makanya disebut sholat. Di dalam agama itu ada istilah sholat, ada sholawat, ada silat. Ini dari akar kata yang sama. Kalau orang ingin tambah dekat dengan Allah, maka pintunya adalah sholat. Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, pintunya adalah sholawat. Kalau kita ingin dekat dengan sesama, pintunya adalah silat. Maka ada istilah silatur. Semua maknanya sama, nyambung. Mana asalnya itu? Ya, sholat, sholawat, silat, sambung. Makanya orang yang sholat, kata para ulama, apa definisinya? Silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Orang yang sedang tersambung, terkoneksi dan bertemu dengan Allah, seorang hamba dengan Allah. Makanya semua ayat Al-Quran, hadis-hadisnya Nabi, ketika kita melaksanakan sholat, perintahnya apa? Suruh membangun kesadaran kita sedang berada di depan Allah. Contoh, Nabi pernah mengatakan, antak budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kamu nggak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakini Allah sedang melihatmu. Jadi sholat itu kita sedang beraudiensi dengan Allah. Ya. Kalau perasaan itu tertanam dengan baik,
Insya Allah yang namanya kebiasaan melamun ketika sholat, ya, pergi kemana-mana pikirannya ketika sholat, itu pelan-pelan bisa kita hindarkan. Kenapa? Saya sedang di depan Allah. Kayak abdi dalam itu loh. Kalau dia sedang berada di depan raja, pasti nggak ada abdi dalam depan raja kok karo nyekel HP WA-an. Sama dengan Allah juga begitu. Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Tapi yang terjadi, maaf ya, kadang tidak sedikit saudara-saudara kita, bahkan mungkin kadang juga kita, sholatnya itu nggak sungguhan, ya. Contoh, maaf ya, kalau kita buka YouTube, apalagi kemarin ketika bulan Ramadan, orang mau datang tarawih saja, itu kadang mau ke masjid, itu lihat jadwal imam, sing cepet sopo, itu sudah indikasi itu. Arep ibadah kok milih-milih itu loh. Waduh, ini kesuwen ini. Ya. Sehingga sampai ada tarawih, coba dibuka di YouTube nanti. Kita ketik tarawih tercepat sedunia, banyak muncul itu. Itu bukan konten, itu asli itu. Tarawih yang ngebut itu loh. Sampai ada tarawih 20 rakaat plus 3 witir. Kurang dari 10 menit. Super cepat, rukuk belum sempurna sudah berdiri, sujud belum nempel sudah berdiri. Ini gimana ini? Orang sowan kepada Allah kok dengan cara seperti itu? Ya, makanya saya curiga kenapa sholatnya ngebut. Jangan-jangan imamnya itu mantan supirnya Sumber Kencono. Nggak boleh. Ada Allah di depan kita. Ya. Jadi kadang ada kecenderungan orang itu kalau sholat inginnya cepat selesai. Coba saya tanya ya, tanyain, ngapunten, mohon maaf. Kita kalau sholat sendirian tidak sedang berjamaah, surat yang paling sering dibaca surat apa? Halo? Sebentar, kok ada sering-sering suara bilang Yasin tadi siapa ya? Wih mending ngapusi wih. Ya. Jenengan belum jawab itu udah kelihatan. Wajah-wajah kulhu itu kelihatan. Ya. Apa tandanya? Wajahnya kelihatan ikhlas. Kenapa? Saking akrabnya dengan surat Al-Ikhlas. Justru kulhunya itu yang jelek. Oh aku terus toh. Apa enggak boleh? Boleh. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok setiap sholat kok kulhu terus? Ben cepet loh, ben cepetnya itu loh. Ya. Maaf ya, saya sering mengilustrasikan begini. Bab saya itu pernah diprotes orang ngimami sholat Jumat di satu masjid. Ini betulan ini. Ikut dawuhnya Nabi, kalau sholat Jumat rakaat pertama suratnya Al-A'la. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya. Rakaat kedua suratnya Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah, dan seterusnya. Sholat 2 rakaat dengan 2 surat itu paling butuh waktu 7-8 menit kurang lebih. Begitu sholat, ada orang nemui saya. Maaf Pak Ustadz, ada apa Pak? Maaf lo ya. Apa Pak? Sholatnya jangan lama-lama. Kaget saya. Dan saya jamin itu bukan jamaah syuhada. Sholatnya ojo suwi. Maksudnya gimana Pak? Suratnya jangan panjang-panjang, suratnya ojo dawa. Saya mau batin. Ini loh dampak orang yang terlalu fanatik dengan kulhu, terlalu fanatik dengan, begitu kena yang lain demo protes, padahalnya 7 menit. Kenapa kan begitu? Ya kalau mau jujur dia nggak bahagia dengan sholat itu. Contoh, kenapa sih kalau ada anak muda dia lagi punya pacar kasmaran, dia apel kok betah? Itu bisa 2 jam 3 jam, ya. Padahal yang diomongkan nggak jelas,
ngedabrus ngalor ngidul, tapi kok betah sampai berlama-lama. Kenapa? Karena ada bahagianya. Kenapa bisa bahagia? Satu, karena punya rasa cinta. Dua, ada rasa rindu. Tiga, ada semangat, ada ghiroh. Ya, hujan nggak apa-apa, nggak punya payung, cari daun pisang. Ya, begitu dia apel, belum ketemu pacarnya, ketemu sandalnya tok tuh seneng. Nah, ini sandalnya pacar saya, padahal sandalnya boe. Begitu ketemu, ngobrol 2 jam 3 jam. Nah, pertanyaan sama, kenapa kita sholat nggak pernah bahagia? Mungkin karena kita nggak cinta betul sama Allah, nggak iman betul sama Allah, nggak rindu betul dengan Allah, nggak ikhlas betul sama Allah, sehingga ibadahnya nggak ada semangat, nggak ada ghiroh. Mendengar azan kadang sumpek duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok wis azan neh ya? Loh, gimana orang akan bisa bahagia sama Allah kalau dipanggil aja dia nggak suka? Maka harus ada rasa cinta, ada rasa rindu, ada rasa ikhlas, ada semangat. Insya Allah di situ Allah turunkan yang disebut as-sakinah tadi itu. Dan itulah yang dimaksud dengan fasolah. Adalah Rasulullah SAW. Kalau beliau sholat sunat, Bapak Ibu, sholat malam, itu sampai bengkak kakinya, tarima qodamahu. Kenapa? Saking lamanya berdiri. Berapa banyak Rasul kadang kalau baca surat? Kadang sampai 5 juz. Sholat malam tuh 5 juz. Saya juz jambu. Dukon jenengan ketoke padha. Kenapa bisa lama? Mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Karena sholat adalah apel kepada Allah. Sholat adalah beraudiensi dengan Allah. Nah, kalau ini yang menjadi komitmen hidup kita, kembali lagi kepada yang awal, orang kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, satu, bersihkan diri kita, hati kita dari semua sifat-sifat yang negatif apapun. Dan yang kedua, banyaklah ingat dengan Allah. Dan yang ketiga, lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak kita tutup dengan doa. Baik, memasuki sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu sudah menyanyi pertanyaan sudah untuk mengangkat namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Eka dari Kuarasan. Kuarasan. Iya. Jalan Gudian. Oh ya, tetangga berarti. Alhamdulillah, ketika manusia hidup di dunia itu membutuhkan panca indera untuk menerangi kehidupannya. Tidak hanya di dunia, nanti di akhirat juga akan mengalami seperti itu. Ketika manusia di akhir hari berkata kepada Allah, Robbi lima pasal tanya, lakaf kuntu basir. Ya Allah, kenapa sekarang saya buta? Padahal di dunia dulu saya melihat. Ternyata ini apa? Suatu hal 125. Ternyata 124 itu kita baca. Waman a'radu an dzikri. Orang-orang yang berbalik. Ma'isatan dawka. Wa innahu ma'isatan. Wa nahsuruhu yawmal qiyamah. Amin. Jadi ditanya, sambung dengan tausiah tadi, yang dikatakan berbalik ketika tadi mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah sumbernya dari Al-Quran. Bagaimana status dan peran Al-Quran kepada hidup orang murid? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih Pak Eka. Jadi memang cerminan keadaan kita nanti di akhirat itu ya sekarang ini, ya. Kalau hari ini kita bahagia yang sesungguhnya loh ya. Bahagia sesungguhnya itu apa? Ya orang yang selalu memperhatikan ayat Allah. Jadi kenapa orang tadi dibuat buta, dulunya dia melihat, itu karena Allah sudah enggak menghiraukan. Kenapa? Karena itu disebabkan oleh manusia ketika di dunia juga cuek sama Allah. Ya. Dalam ayat itu kalimatnya kan melupakan, ya, meremehkan ayat-ayat Allah. Jadi ketika ayatku datang kepadamu, peringatkanku datang kepadamu, kamu tidak pernah peduli, tidak pernah mau melaksanakan. Maka kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian juga hari ini aku akan melupakanmu, melalaikanmu. Maka disebut dengan wa man a'radu an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Jadi dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta, padahal dulu dia di dunia melihat, karena dia tidak punya peduli. Sehingga memang apa ya? Ya ini menjadi tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Ibadah itu kan bersifat personal. Bahkan sholat kita yang jamaah itu sesungguhnya personal sesungguhnya loh ya. Jamaah itu hanya mekanisme hukum saja biar terselenggara yang namanya berjamaah. Tapi hakikat orang ibadah sowan kepada Allah itu personal. Makanya kalimatnya inna sholati, saya, wa nusuki, ibadahku, sholatku, hidupku, matiku. Nanti doanya juga begitu. Rabbighfirli warhamni wajib. Itu semua pribadi, semua itu personal. Karena memang ibadah itu pada dasarnya adalah bersifat pribadi. Sehingga kalau ingin menjadi orang baik itu nggak perlu lihat orang lain. Kita ibadah bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena teman, tetangga, bukan, tetapi karena kebutuhan kita, komitmen kita pribadi dengan Allah. Nah kadang dalam hidup orang mau berbuat baik masih tengok-tengok. Kok semua kok jelek ya, saya harus ikut ini kan. Padahal ini harus kebutuhan pribadi. Karena orang mati itu nanti pribadi. Nggak ada kok mati rombongan itu. Ayo buat grup WA. Siapa yang kepingin bareng-bareng mati, nggak ada. Nah karena orang kembali kepada Allah itu sendirian, maka kebutuhan untuk bisa bahagia itu juga kebutuhan pribadi kita. Nah hanya memang kemudian kita punya tanggung jawab ngajak orang di dekat kita, ya suami, istri, anak, lingkungan, agar juga mendapatkan pencerahan yang sama. Nah sehingga kembali kalau kita ingin dimuliakan Allah, ya ingin dapat cahaya Allah, ya ikutlah kepada apa yang menjadi maunya Allah. Dan hanya itu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hidup itu. Ya, jadi jangan cari yang lain. Jadi yang sudah ada ini tadi ya, membersihkan sifat yang buruk. Itu kalau kita latih betul, insya Allah kita disakiti orang, didolimi orang, kalau hati kita udah bersih loh, itu nggak mudah marah. Kan banyak orang itu dirasani dedek wis emosional. Kurang ajar. Nah, muni kurang ajar tok itu udah penderitaan sebenarnya. Nanti tentang keikhlasan. Maaf contoh ya, maaf ini. Kan sering terjadi di masyarakat kita. Bahkan mungkin juga diri saya. Kadang orang berbuat baik itu masih hitung-hitungan terus. Contoh ada tetangga kemarin ketika liburan anaknya sunatan. Orang nyumbang 100.000 umpamanya. Itu setelah nyumbang masih ada angen-angen. Kok orang itu balesan ya? Ya, sampai tega-teganya tanya sama temannya, apakah di tempat Anda sudah ada kiriman roti? Belum. Sampai ribut di grup. Ternyata, maaf, sajian itu niat nyumbang apa niat? Ini kan persoalan kecil ini. Harusnya begitu kita ya sudah. Jangan angen-angen yang itu. Kalau kita angen-angen yang itu, kalau ternyata nggak terjadi, loro hati, loh, wis loro hati, nggak bahagia, wis ora ikhlas, loro hati, ora untuk ganjaran, jadi rasane wong sak kampung. Nah, ini kan persoalan kecil nih, itu termasuk cahaya namanya. Tapi kalau kita, ya sudah, sampai kadang-kadang sampai terjadi apa? Ada orang punya kerepotan, kita akan tanya kadang orang itu, Bu, pangriku enten anu ngapunten mboten nampa sumbangan. Kalimat itu sebenarnya mencerminkan apa? Kok ada kalimat tidak menerima sumbangan? Salah satunya tadi karena menjadikan orang repot.
Maka kita belajar ketika melakukan sesuatu tadi betul-betul ibtighoan limardotillah. Sama orang diundang manten, begitu sampai di tempat, wah entek-entekan, ya, koretan. Aduh lah, kadung mlebu ya, mlebu piye ya. Lha iki mono niate iki golek apa gitu loh. Entuk ya alhamdulillah, entuk ya ora apa-apa wis. Kelihatannya kan perasaan kecil. Tapi itu kalau nggak di-manage dengan baik, tetap menjadi masalah secara spiritual. Apalagi nanti persoalan yang lain. Ya, disakiti orang, dirasani orang, ya sudah. Makanya Nabi itu kan ada apa ya? Mungkin jenengan masih ingat ya. Maafkan orang yang mendolimimu. Ya, wa'fu man dolamak. Ya, siapapun kalau ada orang mendolimi kita, maka kita perintahnya suruh memaafkan. Ya udah maafkan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Yang kedua apa? A'ti man haramak. Berilah orang yang pelit. Jadi ada orang teman kita, tetangga kita, saudara kita nggak pernah ngasih apa pada kita tetap disuruh loman. Standarnya orang apa? Bu, gimana nyumbang sana? Ora usah, kono ora tau nyumbang. Loh. Selalu logikanya begitu. Ya. Piye? Bantu ora usah, kono ora tau bantu. Padahal a'ti man haramak. Dan yang ketiga kata Nabi apa? Sil man qata'ak. Sambunglah orang yang memutus persaudaraan denganmu. Jadi kalau kita punya teman, punya saudara, tetangga yang dia nggak pernah datang ke tempat kita tetap diperintah datang ke sana. Kadang orang apa pertimbangannya? Gimana nih hari raya? Silaturahim, ora usah. Sana tuh nggak pernah ke sini. Selalu dia berpikirnya begitu. Nah kalau ini bisa kita tembus, itulah yang disebut cahaya. Maka yang ada nanti apa? Kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan itu bersifat pribadi. Bahagia itu ada rasanya, seperti juga kita sedih ada rasanya. Sehingga dengan komitmen tadi itu, insya Allah dengan istiqomah ikut apa yang menjadi maunya Allah, cahaya Allah akan turun di dalam hati kita masing-masing. Allahumma. Baik, saya kira ini, dan mari kita sempurnakan dengan berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'budu ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa dan salah kami. Maafkanlah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, bapak ibu kami yang telah dengan ikhlas, dengan sabar mendidik, membimbing dan membesarkan kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, ajari kami agar setiap pribadi kami senantiasa taat kepadamu, rela ikhlas melaksanakan apapun yang menjadi perintah-perintahmu, sabar meninggalkan apapun yang menjadi larangan-laranganmu, sehingga menjadi sebab engkau ridho kepada kami. Ya Allah, dengan berkahnya kajian seperti ini, jadikanlah semua keluarga kami keluarga yang barokah, maslahah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak turun kami amanah darimu menjadi orang-orang yang soleh, solihah, ahli ibadah, ahli jamaah, ahli sedekah, punya akhlakul karimah, kebanggaan dunia akhirat kami. Anugerahkanlah rezeki yang penuh dengan berkah, jauhkanlah dari segala macam penyakit, bencana dan musibah. Takdirkan akhir hidup kami semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya sungguh saya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.